Gak cuman Mimi aja, Sim ini pun juga mempunyai tabiat buruk. Dia tuh suka berjudi sampai dia dipecat loh dari pekerjaannya. Udahlah mereka kesulitan secara ekonomi, uang dipakai judi, kena pecat lah pula. Makin susah lah keluarga Mimi sama si Sim ini kan. Nah dengan kondisi itu, Mimi ini pun akhirnya memutuskan untuk nyari kerja. Mimi waktu itu bekerja sebagai pelayan Wak di sebuah bar. Selain gaji, Wak, Mimi ini juga sering dapat tip gitu loh dari pelanggan-pelanggan di sana. Uang penghasilannya itu pun sedikit demi sedikit Mimi tabung. Tapi sayangnya uang tabungan si Mimi ini malah dipakai Sim lagi buat berjudi. Nah mengetahui hal itu Mimi jadi naik pitam lah dia. Kau nggak tahu diri, udah aku yang bekerja, kau pula ambil duit aku buat judi pula. Cerai kita, nggak mau aku lagi sama kau. Kata si Mimi, udah cerai mereka tahun 1963, Wak. Dan waktu itu Mimi memilih untuk meninggalkan kedua anak-anaknya. Anaknya dia tinggalkan ke si Sim. Dan disinilah Mimi pun mulai mencari pekerjaan baru, yaitu sebagai penari kabaret, Wak. Nah dengan kecantikannya dan fisiknya yang bisa dibilang seksi lah, lumayan seksi dia, cantik lah dia ya. Mimi ini pun dengan cepat langsung bisa menarik perhatian banyak orang, Wak. Dia pun juga menjadi penari kabaret paling tenar di antara penari-penari lainnya. Dan karena ketenarannya itu, Mimi ini pun mulailah mengganti namanya dengan nama panggung Mimi Wong gitu. Tapi Wak, meskipun kehidupan Mimi ini perlahan-lahan mulai membaik, entah kenapa Mimi ini masih sering kali gangguin si Sim. Padahal kau yang minta cerai waktu itu, kau yang gak mau sama si Sim kan, diganggu-ganggu aja si Sim. Entah apa maksud dia, entah mungkin dia sengaja tuh mau manas-manasin Sim yang memang belum move on kali sama dia kan. Mimi ini sering dengan sengaja bermesra-mesraan dengan pacar-pacar barunya di depan Sim. Sim yang waktu itu masih begitu mencintai Mimi, mana Mimi makin cantik pula, makin terkenal, banyak duitnya nih. Sampai sering tuh mohon-mohon sama si Mimi, janganlah kau pamer pacarku depan aku. Padahal kau yang minta cerai waktu itu, kau yang gak mau sama si Sim kan, diganggu-ganggu aja si Sim. Ku lagi sayang, jangan sayang ya, aku gak pacar kau lagi. Kayak gitulah. Sim ini juga berulang kali meminta maaf kepada Mimi dan sering sekali mengajak balikan, Wak. Tapi Wak, meskipun Sim ini udah sampai mohon-mohon gitu kan, Mimi ini selalu menolaknya dan memilih untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Akhirnya setelah 3 tahun bercerai dari si Sim, tepatnya tahun 1966 itulah Mimi bertemu dengan Hiroshi Watanabe di klub. Dan di momen pertemuan itu sebenarnya Mimi udah tahu kalau Hiroshi ini udah punya istri, punya 3 anak, tahu dia. Tapi entah karena dia udah gelap mata atau apa nih, Wak, ya, dia tetap mau-mau aja jadi selingkuhannya Hiroshi. Dan selama menjalin hubungan dengan Mimi, Hiroshi ini masih terus merahasiakan hal itu dari istrinya Ayako. Iyalah, nggak mungkin dia aku selingkuh loh di sini, nggak mungkin. Kok rapi kali, Wak, mainnya mereka ini, sampai-sampai Ayako yang nggak curiga apa-apa. Dan hubungan perselingkuhan itu pun terus berlanjut, makin jauh. Nah, sampailah suatu hari Mimi dinyatakan positif hamil. Kabar itu pun sontak membuat si Hiroshi terkejut kan, Wak. Dan ketika melihat Hiroshi ini kebingungan, terkejut ya, Mimi cuma bilang, sayang, ini anak kamu loh, anak kamu ini. Tapi aku tahu kok nggak ngarapin anak ini ya kan. Gegara, aku udah punya istri, anakku juga udah 3 di Jepang, nggak mungkin lah aku ninggalin mereka. Aku nggak nuntut apa-apa kok sayang, tenang aja.